Oke teman-teman, sekarang aku udah di taman dan sekarang lagi musim peralihan ke summer. Jadi panas banget di sini. Itu bagus karena sebelumnya aku datang ke sini tuh hujan ya guys. Nah, sekarang aku mau lanjut cerita tentang bagaimana akhirnya aku bisa menikah sama suami. Lanjutan cerita yang kemarin. Yang kemarin aku cerita dimana pertama kita ketemu dan aplikasi apa yang mempertemukan kita. Sekarang aku mau cerita tentang pengalaman aku jemput suami di airport. Oke. Jadi pas pertama aku jemput suami di airport itu yang pastinya deg-degan ya. Aku tuh udah kayak aduh deg-degan banget. Terus nanti pas pertama ketemu gimana, takut suami nggak nerima aku, takut suami nggak mau nikah sama aku. Dan itu semua campur aduk ya di dalam otak aku. Terus aku persiapan semaksimal mungkin. Dan aku kan dari Garut ya. Terminal itu ada di Jakarta kan, airport itu terminal 3 karena penerbangan internasional. Jadi aku jemput suami di Bandara Soekarno-Hatta terminal 3. Suami aku waktu itu landingnya itu jam 6. Aku pantau pesawatnya dia pakai aplikasi Flight Radar. Nah, di sana kalian bisa kontrol kapan pesawat itu fly dan kapan pesawat itu landing. Nah, terus karena aku punya saudara di Banten, jadi ibu aku tuh tinggalnya di Banten. Ibu itu nenek ya. Nenek aku tinggal di Banten, jadi aku ke Banten 1 hari sebelum calon suamiku terbang. Terus pas besoknya aku berangkat dari rumah itu jam 4 sore karena aku takut suamiku udah keluar dan aku belum nyampe gitu loh, karena takut macet ataupun segala. Nah, terus aku pergilah ke bandara sama om aku. Kebetulan om aku tahu kan bandara Soekarno-Hatta dan terminal 3 itu di mana. Dan aku sama sekali nggak tahu karena aku pertama kali ke bandara. Karena sebelumnya aku belum pernah terbang, belum pernah ke bandara. Jadi otomatis aku pun nggak tahu gitu loh bandara Soekarno-Hatta itu di mana. Nah, terus aku ke sana dan nyampe jam berapa ya? Setengah 6 atau jam 6 pas, aku lupa. Kayaknya aku nyampe jam 6 pas deh. Aku nyampe bandara itu jam 6 pas. Nah, pas di sana itu tuh cuman tinggal 4 menit lagi calon suamiku tuh landing. Nah, aku tuh udah kayak deg-degan banget kan, deg karena ini pertama kali ketemu. Terus kayak blur aja gitu. Aduh, aku harus ngapain nih? Pokoknya aku di sana tuh kayak udah nggak karuan. Nah, udah jam 6 aku nunggu di
gate internasional. Kan gate itu ada yang domestik, ada yang internasional. Nah, aku nunggu di yang internasional kan, karena suamiku emang dari luar negeri. Nah, terus orang lain tuh pada bawa kertas pakai nama siapa yang mau dijemput kan. Sedangkan aku nggak bawa apa-apa. Aku cuman kayak dukser nungguin calon suamiku. Banyak lah yang keluar, orang Jepang, orang India, orang Eropa, pokoknya orang Afrika, banyak tuh yang keluar. Aku deg-degan, kenapa sih calon suamiku nggak datang juga. Nah, 1 jam udah berlalu, jam 7. Aku deg-degan dong, kenapa suamiku nggak keluar, apa dia ditahan gitu. Soalnya suamiku tuh belum bikin visa, dan visanya itu bikin VOA kan. Nah, kalau VOA itu bisa yang online, bisa juga ya langsung di bandara. Nah, suamiku pilih yang langsung di bandara biar nggak ribet kan. Nah, terus 1 jam, 2 jam aku nungguin. Aduh ya Allah, ada apa ini? Aku takut banget. Nah, ternyata pas di jam 8 dia nelpon aku. Sayang, aku lagi antri. Terus dia bilang, ini lihat banyak antriannya. Oh, ya udahlah kalau kayak gitu. Kalau kamu masih antri nggak apa-apa, kata aku bilang gitu kan. Lanjutin aja. Nah, setelah itu aku nungguin dia lagi kan. Jam 9 dia baru keluar. Aku nunggunya di gate internasional dan dia keluarnya di gate domestik. Otomatis kan kita nggak ketemu-temu. Kok aku bilang, kenapa ya masih nggak ada juga. Nah, terus om aku bilang, itu bukan sih, kok kayaknya itu ya, tinggi besar putih. Masa sih? Aku lihat-lihat, oh iya benar. Nah, aku lari lah ke dia karena terharu kan, lari sambil nangis gitu. Dan kalian tahu apa? Dia bukannya meluk aku, bukannya terharu, malah marah-marah karena dia itu sempat berantem sama pihak imigrasi. Aku ceritakan, sayang kenapa kamu lama banget, aku nunggu kamu loh dari jam 6. Iya, aku buat VOA tapi ngantri banget panjang, dan aku sempat berantem sama imigrasi karena mereka tuh malah santai-santai deh gitu kan. Santai-santai gimana? Iya, maksudnya itu udah panjang tapi yang melayani malah istirahat kayak gitu. Ya aku bilang mungkin itu masih jam istirahat. Enggak kok, enggak jam istirahat. Oke. Terus kamu bisa cepet gini gimana? Ya aku karena ada beberapa cowok Turki yang mau nikah sama Indonesia juga, terus kita bergabung, terus kita bilang, Pak kita mau dipercepat, cepat. Akhirnya mereka percepat dan di stempel. Nah terus harus ngisi apa gitu ya, form, dan suamiku nggak tahu, mereka fighting lagi dan akhirnya lolos. Nah setelah lolos itu aku kan lihat kan di pasportnya dia mana VOA-nya. Nah, aku kira VOA yang kedatangan itu sama juga dikasih lembaran. Ternyata enggak, yang dikasih lembaran itu cuman yang online. Nah, aku langsung dong lari. Kita lari ke petugasnya. Aku takut nih, soalnya kita mau nikah. Nah, kita dimintain selembaran. Nah, kalau kamu nggak punya selembaran, gimana kita bisa nikah? Nah, aku panik lah di situ. Langsung kita ke atas. Nah, pas ke atas itu aku ketemu sama petugas imigrasinya. Aku tanyain, Bu, kenapa ya ini
calon suamiku visanya cuma kayak gini, nggak dikasih selembaran. Soalnya kita mau nikah, nanti kita gimana kasih visa ke KUA-nya. Nah, dia bilang, oh kalau visa kedatangan memang kayak gitu, nggak dikasih selembaran. Nah, kalau visa yang online baru dikasih selembaran. Tapi ini juga nggak apa-apa kok, bisa dipakai. Kalian tinggal fotokopi aja. Nah, dari situ aku mulai, ya udah makasih ya Bu. Alhamdulillah ternyata bisa. Dan aku copy dokumennya. Nah, setelah itu kita pulang ke rumah nenek dan ketemulah sama keluargaku. Di jalan aku lapar, aku pengen nyari nasi padang, tapi nasi padangnya pada tutup. Jadi aku makan yang ada aja. Nah, pertama kali makan suamiku itu, dan kocak banget ya, makan soto ayam sama daging, sama ayam bakar. Nah, kan aku ayam bakar sama soto, dia ayam bakar sama soto juga. Terus dikasih kobokan kan. Kalian tahu apa? Dia mau minum air kobokannya. Aku bilang, kamu jangan minum itu buat cuci tangan, bukan buat diminum. Oh, sorry, aku nggak tahu. Dia bilang, aku nggak tahu kalau ini buat cuci tangan. Semuanya pada ngakak dong. Suamiku cuman kayak, kenapa gini? Ya, kamu mau minum air kobokan? Iya bener, ngakak juga, dia bilang gitu. Nah, setelah itu kita pulang ke rumah nenek, dan besoknya aku langsung urus dokumen yang harus aku siapin buat nikah. Ya, itu cerita aku waktu pas di airport ya, pas aku jemput suami. Emang ngakak sih kalau dipikir-pikir, ngakak banget gitu loh. Aku nunggu di gate internasional, dia nunggu di gate domestik. Tapi ya, kalau jodoh nggak akan kemana ya. Meskipun aku nunggu berjam-jam, tapi kita akhirnya ketemu juga. Oh ya, ada satu lagi, suamiku itu kan di sana nggak ada wifi. Nah, ada bapak-bapak yang nawarin wifi, dan dia kasih berapa dolar ya, $50. Dia kasih $50, terus dia pakai wifi dan nelpon aku. Tapi ya aku alhamdulillah juga jadi bisa tahu kabarnya suami. Cuman yang ngendesnya kok mahal banget gitu, cuman beberapa menit doang kan, $50 ya, itu kemahalan dong. Tapi ya mau gimana lagi, semuanya pasti dikomersilkan. Nah, untuk kalian yang punya pacar orang luar negeri dan punya rencana buat nikah, aku saranin kalau negara yang bisa pakai VOE, kalian buatnya online aja, jadi nggak usah ngantri. Terus kalian harus sabar karena prosesnya lama banget. Mungkin kalau pakai visa VOE yang online itu bisa cepat, tapi aku nggak tahu. Ya mungkin cuma 1 jam kayak gitu untuk meriksa bagasi. Dan harus pakai dolar ya. Kalian bayar VOE itu pakai dolar, ataupun bisa pakai rupiah kalau punya rupiah. Jadi menurutku kalian harus benar-benar persiapkan sebelum kalian ketemu. Maksudnya kalau misalkan pacar kalian udah beberapa kali kesini, kalian harus buat plan gitu. Aku mau nunggu di domestik, atau aku mau nunggu di
internasional kayak gitu, biar nggak kayak aku. Jadi aku nunggu di mana, dia nunggu di mana. Jadi kalian harus buat planning. Yang pertama kalian harus buat FYE, terus planning, dan beres. Kalau aku kan nggak pakai planning, VW belum buat, terus pakai ngisi form apa ya itu, bea cukai. Aku juga nggak ngisi. Kalau yang lain-lain kan mereka pada ngisi dulu tuh 2 hari sebelum berangkat. Kalau aku belum nggak ngisi, jadi ya suamiku kerjain semuanya sendiri. Jadi dia tuh kayak kebingungan sendiri gitu. Oke, itu cerita aku. Semoga pengalaman aku bisa dijadiin pelajaran buat kalian. Nah, nanti kita ketemu lagi di cerita selanjutnya. Oke, bye-bye. See you in my next video. Jangan lupa like, comment, and subscribe.